perlindungan merek bagi dunia usaha yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum Kekayaan Intelektual berkolaborasi dengan Himpunan Konsultan dan Pemerhati HKI Alumni Universitas Trisakti. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya memberikan ucapan terima kasih dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, saudara-saudari peserta virtual API Talk sekalian. Layaknya peribahasa lama, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Kesha Amanda Putri selaku MC yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kata sambutan. Selamat datang kepada pertama, Ketua PSHKI yaitu Ibu Dr. Simona Bustani SHMH. Kedua, Ketua HIKAT yaitu Ibu Ida Herani SHMH yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Nadia. Ketiga, Wakil Ketua HIKAT yaitu Bapak Rio. Keempat, Ketua IKFH yaitu Bang Sahala Siahan. Kelima, narasumber kita yaitu Ibu Risti Wulansari SHMH. Keenam, moderator yaitu Ibu Stefani Indah Maulina SHMH. Dan beserta para peserta webinar yang saya hormati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu peserta, sebelum kita inti acara, saya akan memberi acara kita pada untuk susunan acara. Pertama, pembacaan. Kedua, menyanyi lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kegiatan oleh perwakilan HIKAT dan PSHKI. Keempat, pembacaan CV moderator. Kelima, MC menyerahkan acara kepada moderator. Keenam, moderator membacakan CV narasumber. 7, memasuki materi webinar. 8, sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator. 9, moderator menyerahkan acara kepada MC. 10, simbolis penyerahan e-sertifikat dari Wakil Ketua HIKAT diserahkan kepada narasumber dan moderator. 11, foto bersama, dan yang terakhir penutupan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai acara webinar virtual API Talk ini. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk open kamera dan mengikuti jalannya kegiatan dengan tertib. Baik, langsung saja kita memasuki susunan acara pertama, yakni pembacaan doa. Doa secara bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Semoga Tuhan menjadikan acara webinar ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat berjalan dengan lancar serta kondusif. Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilahkan untuk host memutar musik.
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya akan ada penyampaian sambutan kegiatan oleh perwakilan HIKAT dan PSHKI, yakni Ibu Dr. Nadia PG Jaya Diningrat SHMH. Kepada Ibu Nadia, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Haji Siti Nurbaiti SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang terhormat Ibu Dr. Simona Bustani SHMH selaku Ketua PSHKI, Ibu Ida Hairani SHMH selaku Ketua HIKAT, Bapak Rio Hanggoro SHMH selaku Wakil Ketua HIKAT, Ibu Risti Wulansari SHMH selaku narasumber, alumni FH Usakti tahun 1995, advokat dan konsultan KI terdaftar, Ibu Stefani Indah Maulina SHMH selaku moderator, alumni FH Usakti tahun 2007, advokat dan konsultan KI terdaftar, kepada para pengurus dan para panitia dari HIKAT dan PSHKI yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya, Nadia Prita Gemala Jayadiningrat, mewakili HIKAT dan PSHKI mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan para peserta sekalian yang telah berpartisipasi untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan virtual IP Talk dengan tema Urgensi Perlindungan Merek bagi Dunia Usaha pada hari ini, Rabu 25 Oktober 2023. Untuk Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa dan hadirin sekalian, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Webinar kita hari ini mengambil topik tentang urgensi perlindungan merek bagi dunia usaha. Tujuan webinar ini adalah untuk mendukung dan meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat umum maupun para ahli di bidang kekayaan intelektual, pentingnya penggunaan merek yang dapat menjadi faktor pendorong suatu produk memiliki penjualan besar di pasar. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, hak merek merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Merek bukan hanya sekedar logo atau nama yang terpampang di produk atau layanan, tetapi juga merupakan identitas perusahaan yang membedakannya dari pesaing-pesaingnya. Dengan demikian, maka webinar ini akan juga membahas mengenai pentingnya hak merek dalam bisnis, hak hukum yang diberikan kepada pemilik merek untuk melindungi identitas mereknya dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Yang mana hal tersebut akan dipaparkan oleh narasumber kita hari ini, Ibu Risti Wulansari. Atas terselenggaranya acara seminar hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari para narasumber kami, yaitu Ibu Risti Wulansari, dan moderator webinar kami hari ini, Ibu Stefani Indah Maulina. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para sponsor yang telah mensupport dan membantu kegiatan ini agar berjalan dengan baik, yaitu Kantor KNK Advocates Intellectual Property, SSN Partner Advokat dan Konsultan Hukum. Para peserta webinar yang berbahagia, sebelum kita memulai acara virtual IP Talk ini, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pidato sambutan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan seminar pada hari ini, kami mewakili HIKAT dan PSHKI mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar. Semoga webinar hari ini dapat menjadi manfaat dan memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nadia atas kata sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya akan ada pembacaan ringkasan CV moderator, yaitu Ibu Stefani Indah Maulina SHMH. Ibu Stefani Indah Maulina SHMH adalah berpengalaman dalam menangani kasus yang berkaitan dengan korporasi bisnis, perdata, merger dan akuisisi, PKPU, dan kepelitan serta hak kekayaan intelektual. Bu Stefani merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta dan memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Jayabaya Jakarta, kekhususan Hukum Bisnis. Ibu Stefani berlisensi advokat, anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, dan sebagai konsultan kekayaan intelektual, anggota dari Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, dan terlibat aktif sebagai pengurus dan pernah diundang untuk mengikuti beberapa kegiatan seperti AKHKI Expo yang diselenggarakan oleh AKHKI. Baik,
Selanjutnya memasuki acara pokok virtual IP Talk, yakni penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Risti Wulansari SAMH. Kepada Ibu Stefani selaku moderator, dipersilakan untuk mengambil alih dan memimpin jalannya kegiatan pemaparan materi. Baik, terima kasih izin saya ambil tanggungnya untuk Mbak Keisha. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan dari PSHKI, yaitu Ibu Nadia yang telah memberikan kata sambutan. Kemudian untuk Ibu Dekan atau perwakilan, kemudian untuk Ketua Ikatan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kemudian untuk kampus kita tercinta yaitu Universitas Trisakti sendiri. Baik, sebelum kita memulai, saya akan membacakan, izin saya membacakan singkat dulu untuk CV atau dari eh, narasumber kita hari ini yaitu Ibu Risti Wulansari. Ibu, izin saya bacakan CV-nya secara singkat. Beliau adalah Ibu Risti Wulansari, sarjana hukum, magister hukum. Beliau memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang kekayaan intelektual, baik itu litigasi dalam bidang kekayaan intelektual maupun komersil dalam bidang kekayaan intelektual. Beliau juga pernah memimpin beberapa proyek-proyek komersil IP, termasuk memberikan jasa konsultasi, hubungan waralaba, perizinan, distribusi, perlindungan konsumen, anti monopoli, dan isu-isu yang berkaitan dengan media dan perlindungan data atau privacy. Beliau juga merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kemudian beliau juga merupakan sarjana magister hukum dari Universitas Pelita Harapan. Oke, baik untuk Bu Risti, waktu dan tempat sebagai moderator, sebagai pembicara hari ini, pemateri kita dengan eh, judul atau tema yang diangkat adalah urgensi perlindungan merek bagi dunia usaha. Silakan waktu dan tempat Ibu Risti, Ibu yang cantik senior kita. Silakan saya serahkan ke Bu Risti untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Stefani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar ya? Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pertama-tama terima kasih untuk PSHKI dan HIKAT yang sudah kembali meminta saya untuk jadi narasumber. Halo Bu Nadia, apa kabar? Saya diminta untuk memaparkan, sebentar saya coba share ya, memaparkan mengenai merek. Yang penting memang ketika saya bicara merek, ini sudah keluar ya, adalah urgensinya. Apa sih sebenarnya urgensi merek bagi dunia usaha? Kalau kita bicara merek, sebenarnya merek itu sudah banyak dibahas di mana-mana. Tapi sebenarnya apa namanya? Sorry. Ketika kita bicara merek, banyak aspek yang bisa kita sentuh. Dan untuk pemahaman dasar, tentunya saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah paham merek itu sebenarnya binatang apa, kemudian apa namanya dasar-dasar perlindungan itu seperti apa. Tapi saya akan sedikit membahas di sini untuk bridging saja. Saya akan serahkan pada moderator nanti untuk Q&A, tapi monggo nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, waktunya akan bisa diatur oleh Ibu moderator. Saya mulai ya. Jadi Silakan. judul paparan saya adalah urgensi perlindungan merek bagi bisnis di Indonesia. Dengan adanya disrupsi digital sekarang, merek menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi kelangsungan dunia usaha. Ketika kita bicara dunia usaha, tidak hanya bicara mengenai usaha industri besar, tetapi juga kita bicara usaha dari skala mikro bahkan. Karena sekarang UMKM itu juga semakin berkembang dengan orang banyak di rumah ketika pandemi, apalagi ibu-ibu yang banyak idenya, banyak bisnis-bisnis yang lahir dari rumah. Dan bisnis yang lahir dari rumah itu at the end of the day akan membutuhkan branding gitu ya. Apapun itu, sesimpel apapun, pasti akan ada mereknya. Gitu ya, rumahku, kueku, tiramisuku atau apa, pasti akan ada brand. Jadi
tidak bisa dinafikan bahwa merek itu menjadi aspek yang sangat penting bagi dunia usaha. Oke, ini slide pertama saya adalah dasar hukum perlindungan merek secara umum saja. Jadi merek itu ada berasal dari General Convention, itu kemudian ada konvensi-konvensi merek apa saja, dan kemudian ada sistem pendaftaran internasional yang kita juga sebut Madrid Protocol, di mana ini akan sangat membantu ketika pemegang hak berkeinginan untuk mendaftarkan mereknya di banyak negara di luar negeri. Ini dasar hukumnya, saya tidak akan baca satu persatu. Jadi saya rasa juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sudah tahu ya, merek itu dasarnya sekarang adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 sebagai merek undang-undang terbaru karena sudah mengalami beberapa perubahan dan penggantian. Dan kemudian di bawahnya ada perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksananya. Ini semuanya masih berlaku. Oke, saya bicara merek itu apa sih? Gitu ya. Kita bicara merek. Kalau kita bicara merek itu ketika kita melihat sosok perempuan, merek itu adalah lipstiknya. Jadi orang itu kalau ngeliat perempuan pasti ngeliat lipstiknya kelihatan duluan gitu. Nah, merek itu tuh adalah identitas dari suatu brand atau jasa yang di-provide oleh orang atau badan usaha tertentu. Di sini ketika kita melihat contoh yang saya ambil di sini Apple ya. Bukan karena saya ngefans sama Apple, tapi kelihatannya cukup catchy lah. Apple-nya paling untuk anak muda, mereka pasti tahu. Jadi di sini ada mereknya namanya Apple, kemudian ada logonya bentuknya buah apel yang digigit. Ini merupakan brand yang sejak saya SMA itu sudah ada ya untuk brand komputer. Dan sekarang dia makin berkembang untuk banyak lini produk-produk elektronik. Definisi dari merek sendiri adalah tanda, ya, tanda untuk membedakan barang dan atau jasa. Tanda ini yang merupakan esensi dari suatu merek, karena merek itu untuk membedakan sebenarnya satu produk dengan produk yang lainnya. Digunakan untuk apa? Untuk barang, untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang bisa menggunakan siapa? Bisa perorangan atau badan hukum. Jadi pemohonnya atau pemegang haknya bisa orang atau badan hukum. Ini adalah contoh merek. Kalau rekan-rekan sekalian pernah dengar apa sih yang disebut merek kata, apa sih yang disebut merek lukisan atau merek logo gitu ya. Apa sih tampilan merek secara keseluruhan atau get up gitu. Di sini bisa dilihat. Saya coba kasih contoh. Di sini bisa dilihat mereknya Bridgestone, tapi dari merek Bridgestone ini bisa dilihat ada merek katanya yaitu Bridgestone. Kemudian ada bentuk visualisasi tertentu untuk logo B-nya yang sangat identik dan spesifik untuk brand Bridgestone. Ada warna yang digunakan, kemudian ada juga bentuk visual yang menggabungkan antara merek kata dengan merek logonya. Jadi kalau rekan-rekan nanti suatu ketika ada diskusi atau misalnya ada kebutuhan untuk mendaftarkan merek, ketika bicara dengan konsultan hakinya, dibilang ada sih merek katanya apa, Anda bisa menunjukkan merek katanya adalah kata-kata yang digunakan dalam suatu brand. Lukisan atau logonya itu apa, itu adalah logo yang digunakan. Ini bisa didaftarkan secara terpisah, sendiri-sendiri, tergantung penggunaannya, atau bisa didaftarkan secara bersamaan. Ini biasanya akan tergantung kepada keputusan komersial dari pemegang hak. Mereka mau pakainya bagaimana. Kalau mereka pakainya bisa misah-misah, daftarnya bisa misah-misah. Atau kedua ini akan selalu digunakan secara berdampingan, maka bisa didaftarkan secara berdampingan. Ini tentunya akan berpengaruh kepada biaya yang harus dibayarkan ke negara ketika mendaftarkan. Kemudian ini saya paparkan saja ada brand di kanan, ada Weibo, ada TikTok, yang di bawah ini adalah merek 3 dimensi. Yang di sini itu adalah definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Merek. Ya, saya tidak harus membacakan, tapi bisa dilihat elemen-elemen utama apa sih yang mendefinisikan suatu merek. Merek itu adalah tanda, dia bisa ditampilkan secara grafis, bentuknya bisa gambar, bisa logo, bisa nama saja, bisa hanya kata, bisa hanya huruf, angka susunannya dalam bentuk 2 dimensi, atau 3 dimensi. Bisa juga dalam bentuk suara atau hologram, ini masuk dalam non-traditional trademark, atau kombinasinya. Ya, tujuannya untuk membedakan barang atau jasa untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi ini merupakan esensi ketika kita bicara merek, kita harus paham sebenarnya definisi merek itu apa. Ya. Kemudian kalau pelindungan merek itu di Indonesia 10 tahun sejak tanggal filing date, dan dia dapat terus diperpanjang recurring selama 10 tahun sepanjang diajukan dalam masa tenggang perpanjangan, ya.
Prinsip pelindungan merek adalah konstitutif, first to file, first to register. Jadi siapa yang mengajukan atau mendaftarkan terlebih dahulu, secara hukum dia akan dianggap sebagai pemegang hak yang sah kecuali bisa terbukti sebaliknya. Cakupan dari pelindungan merek, dia memberikan hak eksklusif. Eksklusivitas itu mungkin rekan-rekan juga sudah paham bahwa exclusivity adalah esensi yang melekat pada pelindungan haki. Untuk merek, dia eksklusif untuk menggunakan, memberikan izin kepada pihak lain, atau melarang pihak lain untuk menggunakan. Jadi eksklusiviti itu melekat pada pemegang hak, gitu ya. Kemudian dia juga bisa merupakan dasar hukum, jadi tameng kalau misalnya ada pelanggaran hak oleh pihak ketiga untuk melarang orang melanggar haknya. Ini bentuknya bisa macam-macam pelanggaran, ya, menjual produk, kemudian menggunakan secara tidak sah, and so on. Oke, sekarang saya masuk untuk pembahasan. Kenapa sih merek itu penting? Ya, merek itu seperti yang tadi saya analogikan, merek itu untuk seorang perempuan dia lipstiknya. Karena ketika kita akan membeli suatu produk, umpamanya kita masuk ke dalam suatu supermarket atau mall, yang kita cari itu kita cari produk yang kita sebutkan tuh apanya? Pasti brandnya kan, gitu ya. Jadi merek itu merupakan suatu keniscayaan bahwa kita sebagai pemegang hak harus memahami pentingnya merek tersebut bagi produk atau jasa yang kita provide, ya. Dalam konteks dunia usaha, merek itu penting karena dia sebenarnya merupakan aset dari perusahaan tersebut, gitu ya. Dengan sekarang perkembangan bisnis sekarang sudah menjadi suatu hal yang umum. Apabila suatu perusahaan akan melakukan corporate action, salah satu aset yang dinilai adalah mereknya, selain hak yang lain, gitu ya. Tapi merek itu menjadi salah satu elemen yang penting, yang juga akan divaluasi ketika akan ada corporate action. Corporate action kan tahu ya, merger, acquisition, atau pembelian saham. Jadi aset itu merek itu merupakan aset dari perusahaan. Jadi ini penting. Ketika kita menggunakan suatu brand, kita harus pahami bahwa cakupan pelindungan dari brand tersebut harus memadai dan mumpuni. Kita tidak bisa mengklaim bahwa merek kita merupakan merek penting atau terdaftar ketika kita tidak punya pelindungan yang tepat, gitu ya, atas merek tersebut. Yang kedua, kenapa merek itu penting? Karena dia memberikan value bagi bisnis tersebut. Ketika kita bicara McDonald's, kita akan sangat mudah bisa memahami seberapa besar value dari brand McDonald tersebut bagi perusahaan terkait, gitu ya, sehingga mereka bisa memberikan waralaba atau franchise ke berbagai negara kepada ratusan pemegang hak waralaba, gitu ya. Jadi nilainya itu sangat tinggi, gitu. Ketika kita bicara Coca-Cola, gitu ya, itu asing lah. Kalau kita bicara di Indonesia, kita bicara brand Ayam Suharti. Siapa yang nggak tahu Ayam Suharti? Value dari brand Ayam Suharti itu demikian kuat, gitu ya, dan tinggi. Walaupun sekarang sudah ada pemisahan, ada dua pemegang haknya, tapi di publik itu sudah sangat terbangun impresi bahwa brand Suharti ini kuat sekali, sehingga value-nya pasti besar. Sehingga ketika nanti ada pihak ketiga yang ingin investasi kepada perusahaan yang membawahi restoran Ayam Suharti, pasti mereka juga akan mikir karena harganya pasti juga tidak murah. Yang ketiga, merek tersebut bukan identifier. Ketika kita bicara merek, salah satu contoh L'Oreal. Ketika kita bicara merek L'Oreal contohnya, kalau saya sebutkan merek di sini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ada connection, saya tidak ada hidden agenda ya. Ini hanya contoh saja yang mudah dan mungkin bisa lebih. Kalau pakai contoh tuh biasanya lebih gampang nempelnya. Identifier. Jadi ketika kita bicara L'Oreal gitu, ketika kita bicara Wardah, kita udah tahu misalnya itu tuh melekatnya pada produk apa. Ya, jadi ketika kita bicara Bridgestone, kita sudah tahu dia akan melekatnya pada produk apa gitu. Jadi identifier. Jadi dia memberikan identitas kepada produknya. Kita tidak akan bicara Bridgestone ketika kita mau beli produk lipstick, udah nggak mungkin, gitu ya, identifier. Kemudian yang keempat, merek itu memberikan bagian dari reputation karena dia merupakan bagian dari recognition perusahaan tersebut. Ketika suatu brand bisa dengan baik terlindungi reputasinya, tidak ada berita miring, tidak ada komplain dari customer, tidak ada kerusakan produk di market, reputasi dari brand tersebut akan menjadi semakin besar dan baik, gitu ya, dan semakin kuat. Sehingga recognition dari merek terkaitnya itu akan semakin besar di masyarakat. Ini menjadi sangat penting.
Contoh yang paling saya bukan bilang terbaru ya, waktu yang ada suatu brand yang sempat rame untuk Fashion Week itu, yang sempat rame sekarang sudah sepi gitu ya, itu brand itu sempat dibeli besar banget ya Mbak Stefani waktu itu sama salah satu artis. Tapi kemudian in the matter of seconds, less dari 1 minggu ketika keluar kebijakan bahwa melarang adanya Fashion Week, brand tersebut dari nilainya sekian ratus juta menjadi zero. Hanya dalam waktu less than a week. Gitu. Itu reputasi, sehingga value-nya menjadi rendah. Jadi brand itu memberikan reputasi dan recognition terhadap pemegang haknya. Jadi ini penting. Makanya kenapa kalau rekan-rekan sekalian melihat perusahaan-perusahaan itu ada biasanya mereka punya divisi sendiri yang khusus untuk menata dan menjaga reputasi dari brand yang mereka gunakan. Ketika kita bicara brand, tidak hanya satu pasti. Kalau apalagi perusahaan yang besar seperti Wardah yang Paragon ya, itu pasti banyak sekali lini produknya. Sehingga mereka harus secara hati-hati memastikan bahwa brand-brand yang sudah mereka bangun tersebut tidak terganggu reputasinya. Karena ini akan larinya akan bisa memberikan kerugian secara finansial kepada perusahaan. Ya. Selanjutnya, kenapa merek itu penting? Karena dia bisa memberikan competitiveness kepada pemegang haknya. Ketika suatu brand berhasil memperoleh tempat di hati masyarakat, masyarakat sudah berhasil diyakinkan bahwa produk dengan brand tertentu itu memiliki reputasi yang baik, kualitasnya bagus, kemudian banyak disupport oleh berita-berita yang positif, tentunya mereka akan semakin kompetitif untuk bisa menjadi leader di market, gitu ya. Jadi itu larinya pasti dari brand. Tidak mungkin hanya sekedar produknya saja. Kita bicara produk lipstick gitu, pasti orang akan lari mereknya apa gitu ya. Jadi competitiveness itu menjadi bisa terbangun gitu ya dan didorong dengan adanya brand tersebut. Kemudian selanjutnya yang tadi saya sebut untuk corporate action. Ketika perusahaan akan melakukan aksi korporasi, salah satu yang mereka take into account adalah value dari merek yang dimiliki oleh perusahaan target atau perusahaan mereka. Gitu ya, ketika suatu perusahaan akan menawarkan perusahaan mereka ke pihak investor umpamanya, pasti investor tanya mereka brandnya apa, produknya apa saja, gitu ya. Jadi mereka akan tanya, ini sebenarnya begitu mereka tanya brandnya apa, produknya apa, larinya akan value-nya berapa, gitu ya, seperti itu. Jadi ini penting sekali sebenarnya juga bagi para dunia usaha untuk juga memahami ini. Kadang-kadang yang cukup disayangkan bagi kami, saya rasa juga rekan-rekan sejawat saya sesama praktisi haki juga sering menemui bahwa banyak sekali klien yang belum aware sehingga menomorduakan pendaftaran mereknya. Nanti dulu deh Bu, budgetnya belum ada. Nanti dulu deh Bu, lagi tes market. Nanti dulu deh Bu, saya udah daftarin, tau-tau nggak laku gitu ya. Memang seperti chicken and egg. Saya rasa juga rekan-rekan praktisi haki juga memahami itu. Nah ini yang sebenarnya harus dirubah paradigmanya. Ketika kita akan masuk ke market, pastikan brand kita sudah terlindungi dulu gitu. Karena jangan sampai ketika sudah bagus masuk ke market, disukai oleh konsumen, brandnya belum terdaftar, didului oleh kompetitor, menjadi rugi gitu ya. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya juga sering sekali kami temui gitu ya. Kemudian yang terakhir, merek itu penting karena dia akan membantu, ini larinya juga berhubungan dengan corporate action. Dia bisa membantu ketika akan ada rencana ekspansi di pasar. Ketika akan ada rencana ekspansi itu kan macam-macam. Nanti saya akan jelaskan di bawah. Bisa caranya macam-macam, bisa melalui waralaba, melalui penjualan aset, penjualan perusahaan, and so on. Tapi pasti di dalamnya ada branding, gitu ya. Jadi ketika perusahaan sudah berhasil membangun brand tertentu, ketika dia akan expand atau mengembangkan pasarnya, brand itu akan menjadi salah satu elemen yang penting untuk tujuan tersebut. Inilah esensi kenapa merek itu penting. Penting itu tidak hanya sekedar terdaftar saja, penting juga untuk di-maintain dan dijaga reputasi dan value-nya. Sekarang saya bicara fungsi dari merek. Dia tadi kenapa dia penting. Sekarang fungsi merek itu sebenarnya apa sih, gitu ya? Yang pertama, ini sebenarnya mengambil dari definisi yang diberikan di undang-undang. Merek itu sebenarnya tanda pembeda dan tanda pengenal.
Merek ketika kita masuk dalam suatu minimarket, kita mau beli susu anak gitu. Pasti raknya kan jadi satu, susu bayi. Pasti yang kita lihat apanya? Pasti kan mereknya. Jadi merek itu membantu konsumen untuk bisa membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Dan dia membantu konsumen sebagai tanda pengenal, mengenali mana produk susu untuk anak saya yang ada laktosa intoleran. Nah, itu pasti ada tanda pengenal. Itu adalah fungsi merek. Jadi membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya di pasaran. Kemudian yang kedua, dia menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya. Ketika anak kita minta susu ultra rasa mocha, kita tahu brandnya adalah susu ultra. Kita akan tahu susu ultra itu siapa produsennya. Gitu ya. Jadi itulah gunanya, fungsinya merek. Dan dia menggambarkan jaminan mutu dari reputasi dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Ketika tadi contoh saya susu ultra, anak saya sudah tahu bahwa susu ultra mocha itu enak, PT Ultra Jaya ya kalau nggak salah. Itu tahu bahwa pasti dia tidak mungkin dia menjual susu basi, pasti susunya rasanya enak, tidak terlalu manis, and so on and so on. Jadi dia menghubungkan barang dengan produsennya. Ya, yang ketiga ini biasanya ibu-ibu nih menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu produk gitu. Ketika ibu-ibu datang ke dalam suatu market yang khusus kosmetik gitu seperti Sephora atau mereka pasti akan memilih produk itu lihat brandnya pasti gitu karena dia berkaitan erat dengan image atau kualitas dan reputasinya gitu ya. Kecuali sudah kenal pasti para konsumen terutama para wanita itu tidak akan mudah memilih suatu produk kosmetik kalau mereka tidak paham brandnya itu siapa atau brand yang sangat baru. Kalaupun brand baru mereka akan tanya, ini pernah dipakai nggak? Selebgram mana yang pernah nyoba? Rusak nggak kulitnya? Bagus nggak? Bikin kinclong nggak? Gitu. Pasti mereka akan tanya. Yang ditanya itu kenapa? Karena kualitas dan image, gitu ya. Dan itu pasti larinya ke mereknya, gitu ya. Jadi mereka akan lihat kualitasnya dan mereka kecuali orang yang udah pokoknya murah aja deh gue pakai apa aja, itu lain. Tapi pada umumnya konsumen itu akan lihat terutama kalau produk tersebut berkaitan dengan tubuhnya, gitu ya. Kalau misalnya untuk produk kosmetik, untuk food and beverage, pasti mereka akan lihat ini siapa, ini kenapa, ini siapa yang bilang ini bagus atau tidak, gitu ya. Selanjutnya, merek itu juga berfungsi sebagai alat promosi ketika suatu perusahaan atau individu mau mempromosikan hasil produksinya atau produknya, pasti mereka pakai merek dong. Ini perusahaannya pakai mereknya ini, pasti jadi merek itu berfungsi sebagai alat promosi, gitu ya. Rekan-rekan bisa lihat kalau ke IKEA, umpamanya IKEA itu punya cara dia mempromosikan produknya dengan memberi nama setiap produk secara spesifik. Dan setiap produk tersebut namanya seperti ada brandnya. Itu namanya sub-brandnya. Dan itu sebenarnya alat promosi mereka. Mereka ibu-ibu bisa tahu bahwa kalau dia mau beli spidol keluaran IKEA untuk anaknya namanya ini. Gitu. Namanya scarf, namanya apa? Nama yang namanya unik gitu. Itu sebenarnya alat promosi mereka gitu ya. Yang terakhir, yang tadi saya bilang ini sesuai dengan yang slide saya sebelumnya. Merek itu berfungsi karena dia merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan. Jadi merupakan tools bagi perusahaan untuk melakukan aksi korporasi. Ya, ini adalah fungsi dari merek. Demikian pentingnya sehingga harus juga dipahami oleh para calon atau pemegang. Oke, kemudian ini fungsi merek selanjutnya. Fungsi merek ini saya coba bikin skemanya ya. Jadi fungsi merek itu terhadap pihak ketiga ini saya coba bagi. Yang pertama dia bisa untuk potensi ekspansi. Ya, ekspansi yang tadi saya sempat sebutkan di slide awal itu bisa ada 4 jenis. Yang pertama melalui skema lisensi, yang kedua melalui skema pengalihan hak, yang ketiga melalui skema pemberian izin atau consent yang sebenarnya secara esensi mirip dengan lisensi. Kemudian yang keempat adalah waralaba, gitu ya. Ini bisa merupakan tools bagi pemegang hak atau perusahaan untuk mengembangkan marketnya. Semua ini bisa terjadi kalau ada brandnya. Ketika kita bicara mengenai konteks lisensi, yang dilisensikan apa? Pasti mereknya. Nanti plus ada patennya, ada know-how-nya. Kalau kita bicara mengenai resep, ada resepnya, berarti trade secret and so on. Tapi yang pertama pasti mereknya, gitu ya. Kemudian yang kedua melalui skema pengalihan hak, artinya mengalihkan haknya kepada orang lain. Ini biasanya bisnis deal.
Karena mereknya berarti si pemegang hak yang lama akan menyerahkan haknya kepada calon pemegang hak yang baru, gitu ya. Ini biasanya terjadi kalau misalnya memang pemegang yang lama sudah tidak mau atau mereka akan berganti brand, sehingga brand yang mereka sudah punya mereka lepaskan ke orang lain atau pihak lain. Yang ketiga, pemberian izin atau konsen. Jadi ini biasanya terjadi dalam konteks sister companies. Perusahaan dalam satu holding perusahaan yang sama, biasanya mereka saling cross reference untuk memberikan izin penggunaan merek. Karena biasanya satu perusahaan ada beberapa sister company, kemudian yang satu mau pakai merek, ternyata yang punya sister company yang A seperti yang C. Jadi mereka saling memberikan izin untuk menggunakan, karena mereka tidak perlu mendaftarkan. Misalnya pendaftarannya sudah ada, sehingga melewati pemberian izin. Karena biasanya sister company itu kan lini usahanya beda-beda atau saling bersinggungan gitu. Jadi biasanya dengan pemberian konsen bisa mempermudah mereka untuk masuk ke pasar tanpa harus membangun merek baru, gitu ya. Yang terakhir melalui konteks waralaba. Waralaba ini pemberian dia lebih kompleks dari lisensi, tapi di dalamnya salah satu persyaratannya juga harus ada mereknya. Jadi tidak bisa tuh ada pemegang hak mereka mau mengembangkan usahanya melalui skema waralaba, tapi mereka tidak punya brand. Pasti ada brand di dalamnya, tidak mungkin. Salah satu contoh waralaba yang paling besar adalah di Indonesia tuh IKEA. IKEA itu masuk ke pasar Indonesia melalui skema waralaba. Brandnya apa? Yang paling utama adalah IKEA. Walaupun mereka brandnya juga banyak ya, karena ada sub-brand yang lain. Tapi mereka masuk ke pasar melalui skema waralaba dengan brand IKEA. Nah ini semua masuk dalam keputusan komersial dari perusahaan tersebut. Mereka mau melalui apa? Tapi pada esensinya semua ini akan kembali kepada merek mereka itu apa. Itu yang paling penting, gitu ya. Jadi perlindungan yang di catatan saya adalah perlindungan yang benar, akurat dan memadai merupakan faktor penting dan penentu bagi perusahaan ketika mereka mau deal dengan pihak ketiga untuk potensi ekspansi yang tadi saya sempat paparkan. Oke. Kemudian selanjutnya fungsi merek ketika ada potensi pelanggaran. Potensi pelanggaran ini bisa dua sisi. Oleh perusahaan, di mana perusahaan ada dugaan melanggar hak milik orang lain, atau merek perusahaan dilanggar oleh pihak lain, oleh pihak ketiga. Gitu. Jadi ketika kita menggunakan suatu brand atau suatu merek, kita harus memastikan merek tersebut tidak melanggar hak orang lain. Gitu ya. Makanya itu penting bagi perusahaan ketika akan menggunakan suatu merek, sebelum masuk ke market, daftarkan dulu mereknya. Karena kalau kita sudah mendaftarkan merek kita, gitu ya, kita akan tahu bahwa merek ini sebenarnya aman atau tidak digunakan. Karena dalam proses pendaftaran akan ketahuan sebenarnya merek tersebut sudah pernah ada yang daftarin atau belum, sudah pernah ada yang mengajukan atau belum, gitu ya. Jadi sebenarnya penting itu. Jadi saya tidak pernah memberikan atau mengencourage perusahaan untuk masuk ke market menggunakan merek yang belum terdaftar sama sekali. Kalau sudah diajukan dan sudah melewati tahapan tertentu, that's fine. Itu mungkin bisa menjadi toleransi. Tapi ketika sama sekali belum didaftarkan, itu potensi untuk ada pelanggaran itu besar sekali, ya. Yang oleh pihak ketiga adalah ketika perusahaan punya pendaftaran merek, terus ada orang ketiga yang pakai, gitu. Jadi dengan kita punya pendaftaran merek, kita punya dasar untuk melarang orang tersebut untuk pakai. Kita bisa kirim somasi dan so on. Jadi fungsi merek itu menjadi sangat esensial untuk tersebut karena tentunya kita sebagai pelaku usaha kita harus bisa memastikan bahwa usaha kita tidak terganggu oleh pihak ketiga yang berusaha riding dengan menggunakan brand yang mirip atau bahkan sama dengan brand yang sudah dimiliki lebih dulu oleh perusahaan. Di kanan di sini ada upaya hukumnya apa saja. Ini hanya contoh, adalah bisa laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penindakan, bisa gugatan ganti rugi atau pengiriman somasi. Somasi itu warning letter. Jadi memberikan mengirimkan surat kepada pihak yang diduga melanggar supaya mereka berhenti melakukan upaya yang masuk dalam kategori dugaan pelanggaran merek, gitu ya. Jadi ini adalah upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh pihak ketiga terhadap perusahaan ketika pelanggaran terjadi diduga oleh perusahaan atas brand tertentu. Jadi ini yang sebenarnya juga penting untuk dipahami kenapa merek tersebut mengapa suatu merek menjadi penting bagi pelaku usaha. Oke, sekarang saya masuk dalam prinsip perlindungan merek ini begitu saja. Jadi
Prinsip pelindungan merek tadi saya sudah bilang di awal bahwa Indonesia itu mengadopsi sistem konstitutif. Jadi karena kita berdasarkan civil law system, kita menganut first to file. Jadi berdasarkan pendaftar pertama. Ini berbeda dengan negara yang menganut common law system. Ya, mereka berdasarkan penggunaan pertama first to use. Di Indonesia tidak mengadopsi first to use. Jadi siapa yang berhasil mendaftarkan suatu merek pertama atau duluan, dia akan secara hukum dianggap sebagai pemegang hak yang sah. Jadi ini yang harus menjadi catatan bagi para calon atau pelaku usaha, karena mereka harus yakin bahwa ketika mereka akan menggunakan suatu brand, daftarkan dulu. Karena pelindungan didasarkan pada pendaftar pertama. Kalau kita sudah dalam dunia usaha selama 20 tahun contohnya, kita menggunakan suatu merek tertentu, tapi kemudian merek kita walaupun sudah terkenal, kita belum terdaftar di Indonesia, secara hukum kita tidak punya hak terhadap merek tersebut. Dan ketika ada orang lain yang duluan daftarkan, kita bisa dilarang oleh orang tersebut. Gitu ya. Jadi ini yang menjadi penting. Jadi dulu-duluan siapa yang mengajukan pendaftarannya. Nanti saya bilang perpanjangannya bisa diajukan setiap 10 tahun. Nah, jangka waktu pengajuan perpanjangan pendaftaran merek itu adalah 6 bulan sebelum tanggal berakhir dan selamat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tanggal perlindungan. Ini adalah masa grace period, memberikan tenggang waktu bagi pemegang hak yang beretikat baik untuk mengajukan permohonan perpanjangan untuk perlindungan mereknya. Ini sebenarnya mengadopsi dulu di undang-undang yang lama, karena habis masa berlakunya pas tanggal perlindungan, banyak sekali pemegang hak yang beretikat baik kelewatan, sehingga mereka kehilangan haknya atas merek tersebut. Gitu ya, bukan dengan sengaja, tapi ada karena sistem atau jadi ini sebenarnya untuk mengakomodir kemungkinan itu. Ya. Oke, ini ada jenis merek. Ini saya coba bagi. Ada merek dagang, itu merek yang digunakan pada barang. Ada Indomie, ada Samsung untuk produk, ada Adidas untuk sepatu, Nike, ada merek permen, dan Apple. Kemudian ada merek jasa untuk jasa yang bedakan dengan jenis jasa yang lain. Ada Matahari, pasti sudah tahu Matahari itu buat apa. Garuda Indonesia sudah tahu dia unit usahanya apa. JNE, Gerhana, and so on. Jadi merek dagang, merek jasa ini perbedaannya menjadi penting karena kita harus tahu merek yang akan kita gunakan itu masuk dalam kategori apa. Ini akan berpengaruh kepada klasifikasi jenis barang atau jasa yang akan didaftarkan untuk merek tersebut, gitu ya. Yang ketiga ada merek kolektif, merek atau yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa pihak. Ini berdasarkan perjanjian merek kolektif. Tapi pada esensinya yang harus dipahami dua jenis tadi, merek dagang dan merek jasa. Kalau kita misalnya berdagang seperti sari roti umpamanya ya, jadi sari roti itu digunakan untuk tokonya sari roti, kita juga daftarkan untuk rotinya, untuk produknya. Jadi kita harus pastikan bahwa merek yang kita daftarkan itu mencakup lini produk dan jasa yang digunakan atau diproduksi oleh perusahaan tersebut. Jadi nggak bisa tuh kita cuma daftarkan untuk produknya aja, tapi kita tidak mau, saya tidak mau Bu daftarkan untuk nama tokonya umpamanya. Ini bisa beresiko ketika Anda akan membuka toko menggunakan merek yang sama, ternyata Anda tidak punya perlindungannya. Di masa lalu itu ada beberapa kasus untuk brand-brand besar begitu, mereka berhasil memiliki pendaftaran untuk produknya, tapi mereka tidak berhasil memperoleh pendaftaran untuk signboard-nya. Jadi mereka tidak bisa pakai merek tersebut untuk tokonya. Jadi sangat unfortunate sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini yang harus juga dipahami. Tidak hanya oleh perusahaan besar, tapi untuk pengusaha-pengusaha kecil yang juga harus tahu ini. Karena ini bisa merugikan ketika usaha Anda sudah berjalan. Kemudian ini ada perbedaan. Ada yang disebut merek superlatif, ada yang disebut merek derivatif, dan ada yang disebut merek deskriptif. Ini sebenarnya merupakan saringan dari peraturan yang ada, ketentuan yang ada di Undang-Undang Merek. Merek superlatif adalah merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat. Jadi yang seolah-olah yang terenak, terbaik, gitu ya, terwangi, itu tidak boleh. Itu superlatif, gitu ya. Kemudian ada merek derivatif. Dia merupakan merek turunan dari merek utama. Jadi kalau salah satu, nanti saya akan ada contohnya di bawah. Dia bisa diajukan sebagai merek yang berdiri sendiri pendaftarannya, tapi penggunaannya pada umumnya mereka selalu bersama dengan merek utama karena mereka biasanya merupakan varian atau identifier dari produknya atau varian dari produk tersebut. Gitu ya. Merek deskriptif, merek yang mengandung kata yang menggambarkan produk barang atau jasa yang dimintakan perlindungan. Ini adalah contohnya.
Di sini bisa dilihat ada Rinso, kemudian ada Antinoda. Nah, Antinoda ini merupakan merek turunannya, gitu ya. Kemudian di kanan ini adalah contoh superlatif. Ini enak, ini nggak boleh. Sebenarnya katanya dia menunjukkan bahwa mie-nya itu yang paling enak. Jadi dia kualitasnya kan belum terbukti. Ini sebenarnya merupakan adopsi dari ketentuan yang sebelumnya sudah ada di ketentuan untuk BPOM. Karena kalau rekan-rekan pernah mendaftarkan produk di BPOM, ada ketentuan yang tidak boleh ada klaim terhadap suatu produk yang seolah menunjukkan kualitas produk tersebut, karena mereka harus mensupport klaim tersebut dengan bukti lab kalau tidak salah, gitu ya. Jadi ini sebenarnya diadopsi di merek, jadi akhirnya tidak boleh begitu. Contoh lain dari merek derivatif adalah contohnya kalau Anda tahu produk shampoo KO umpamanya gitu ya. Kemudian di KO itu ada merek di bawahnya Shining and Bright umpamanya. Nah, Shining and Bright-nya itu adalah merek derivatif, merek turunan gitu. Untuk merek Gojek umpamanya. Kita bicara Gojek, kemudian di bawahnya ada Gosen, ada Gomart, ada itu adalah merek derivatif karena dia merupakan varian dari produk utamanya. Walaupun sekarang GoPay ada apa. Tapi jadi mereka merupakan merek yang tadinya pecahan dari merek utama, tapi dia mensupport merek utamanya. Gitu ya. Yang di bawah itu contoh merek deskriptif. Jadi merek kopi untuk produk kopi itu tidak boleh. Kemudian merek herbal instan untuk produk-produk jamu atau teh herbal itu tidak boleh karena dia deskriptif, menjelaskan produk yang dimintakan pelindungannya. Oke, ini saya brief saja. Ini prosedur pendaftaran merek secara online, diajukan secara online, tidak lagi dilakukan dengan kita datang ke kantor HAKI, kita serahkan berkas, itu sudah tidak lagi. Zaman dulu masih begitu. Sekarang sejak tahun 2000, efektifnya 2020 ya, sejak pandemi 2020 mulai secara berangsur dan sekarang sudah full secara e-filing. Jadi pengajuan e-filing bisa kalau individu atau perusahaan Badan Hukum Indonesia bisa mendaftarkannya langsung. Kalau asing harus menunjuk konsultan KI. Ya. Kemudian setelah diajukan secara lengkap akan ada pemeriksaan formalitas untuk ngecek sudah dibayar atau belum, surat kuasanya lengkap atau tidak, jenis barangnya benar atau tidak. Kalau semua sudah lengkap, mereka akan masuk dalam masa publikasi selama 2 bulan. 2 bulan ini memberikan kesempatan bagi siapapun untuk mengajukan nota keberatan. Ya, dengan dasar-dasar yang diberikan di Undang-Undang Merek. Siapapun bisa mengajukan. Setelah 2 bulan itu berakhir, akan dilihat ada nota keberatan tidak dari pihak ketiga, gitu ya. Karena setelah itu akan dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek. Nah, pemeriksaan substantif ini merupakan bagian paling penting sebenarnya dalam proses pendaftaran merek. Karena dalam proses inilah pemeriksa akan menentukan dan melihat merek tersebut registrable atau tidak. Gitu. Kalau tidak ada registrable karena sudah ada prior marks atau merek yang sudah terdaftar, mereka akan menerbitkan usul tolak, ya. Dan bisa setelah kalau ada usul tolak akan ada kesempatan bagi pemegang hak untuk melakukan sanggahan. Kalau diterima, mereka akan terbitkan nomor dan sertifikat. Kalau tidak diterima, akan ada kesempatan akhir bagi calon pemegang hak untuk mengajukan banding di komisi banding. Gitu ya. Sekarang semua sertifikat sudah tidak ada yang hard copy, semua dalam bentuk e-certificate. Jadi kantor merek akan memberikan notifikasi, sertifikat sudah terbit dan bisa di-download oleh pemohon atau kuasanya. Gitu ya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi tuh sertifikat cetak basah, gitu ya. Sekarang sertifikat ada e-certificate dan kita tinggal print aja, gitu. Itu sudah merupakan alas bukti yang sah. Oke, ini saya masuk ke sistem klasifikasi merek. Tadi yang saya bilang ada merek dagang, ada merek jasa. Sistem klasifikasi merek itu merujuk pada apa yang disebut NIST Classification of Goods and Services. Ada 45 kelas. Kelas 1 sampai kelas 34 itu untuk jenis barangnya. Ya, jadi kelas 3 untuk kosmetik, kelas 5 untuk obat, kelas 25 untuk baju, kelas 18 untuk kulit, kelas 34 untuk rokok, and so on. Kelas 35 sampai kelas 45 itu untuk jasanya. Gitu ya. Jadi kelas 36 contohnya untuk perbankan, karena dia jasa-jasa keuangan. Kelas 42 dia untuk jasa hukum salah satunya. Ada banyak, satu kelas itu ada banyak, macam-macam. Gitu ya. Dan so on. Nanti rumah sakit beda lagi. Kelas 44. Nah, nanti dari 45 kelas yang ada, kemudian terbagi lagi menjadi item-item yang sangat spesifik. Jadi ketika Anda nanti akan mendaftarkan suatu merek, Anda harus paham
merek Anda akan digunakan itemnya untuk produk apa saja. Karena sekarang, karena sistemnya sudah online, itu harus di-tick satu-satu jenis barang dan jasanya. Oh Bu, saya cuma buat jaket aja. Oh saya buat baju muslim aja Bu, misalnya gitu ya. Tapi kita harus tahu baju muslimnya itu ada shawl-nya apa tidak, ada ininya gitu. Kita tik satu-satu. Harus paham itu. Itu Anda bisa cari, bisa lihat di listnya, atau Anda bisa konsultasikan dengan konsultan haki yang Anda kenal. Karena ini akan penting, karena dia akan membantu dan menentukan lingkup dari pelindungan merek yang Anda mintakan, gitu ya. Dan harus sesuai dengan bisnis yang dijalankan, ya. Sekarang karena kalau tidak sesuai akan bisa dicoret dalam permohonan pendaftarannya. Jadi ini penting Anda untuk tahu. Kemudian saya sedikit memberikan glimpse mengenai merek terkenal, karena merek terkenal itu sekarang di Undang-Undang tahun 2016 itu ada ini sendiri dan diakui. Dari dulu sudah diakui, tapi sekarang semakin diakui karena dituangkan kriterianya dalam Permenkumham yang diterbitkan setelah Undang-Undang merek. Ya. Merek terkenal itu adalah merek yang diketahui secara umum oleh masyarakat untuk bidang usaha bersangkutan sebagai hasil dari kegiatan promosi yang berkelanjutan biasanya. Dan kegiatan promosi itu biasanya dilakukan tidak hanya dalam satu negara tertentu. Dia mencakup berbagai negara gitu ya. Dulu biasanya dilihat 5-10 negara gitu ya. Kalau dulu parameternya kurang jelas karena tidak ditentukan kriterianya. Sekarang kriterianya sudah jelas. Kenapa? Karena menentukan kalau untuk tujuan pemeriksaan merek, bagi pemeriksa merek untuk bisa lihat sebenarnya merek ini sebenarnya terkenal itu di mana sih gitu. Jadi ada kriterianya ya. Di TRIPS disebutkan bahwa untuk suatu merek terkenal ada persyaratannya. Pengetahuan dari merek tersebut dari sektor tertentu dari masyarakat, pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut, dan so on. Jadi semuanya ini sebenarnya membentuk suatu kriteria dan impresi terhadap merek tersebut. Gitu ya. Keuntungannya sebenarnya apa sih? Di Indonesia, kalau berhasil mencapai taraf bahwa dia merupakan merek terkenal, pelindungannya bisa lebih luas. Karena kalau kita ada pelindungan di suatu kelas tertentu, kalau kita bisa diakui sebagai merek terkenal, dia bisa melarang orang lain untuk menggunakan di kelas yang berbeda. Walaupun pembuktiannya akan lebih kompleks, gitu ya. Tapi secara teori dimungkinkan. Yang kedua, kalau misalnya kita sebagai pemegang merek terkenal, kemudian kita mengajukan nota keberatan terhadap merek milik pihak ketiga, faktor keterkenalan dari merek itu bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pemeriksa dalam menentukan si permohonan pendaftaran merek yang milik pihak ketiga ini sebenarnya registrable apa tidak sih, gitu ya. Karena dia sama atau tidak dengan merek terkenal yang sudah ada sebelumnya atau tidak, gitu. Jadi ini sekedar untuk memberikan gambaran saja. Contoh-contoh merek terkenal itu Anda bisa lihat di sini. Ini sudah mostly sudah lama di market. Dan biasanya publik itu sudah memiliki pemahaman tertentu terhadap merek-merek ini. Dengan saya hanya tampilkan mereknya saja, saya rasa rekan-rekan juga sudah bisa menentukan mereka itu merepresent produk apa saja. Gitu ya. Nah, ini sekedar memberikan sedikit info. Keterkenalan dari suatu merek kadang-kadang menjadi bumerang. Karena ada merek yang saking terkenalnya, mereknya menjadi kata-kata umum. Gitu. Salah satu contohnya odol. Odol itu adalah merek. Sekarang saya juga kalau mau beli pasta gigi, bilangnya bukan beli pasta gigi, bilangnya beli odol. Padahal odol itu adalah merek tadinya. Kemudian peralon. Peralon itu juga merek. Sekarang kalau bapak-bapak gitu, mereka mau ganti pipa gitu, mereka bilangnya ganti aja peralonnya gitu. Mereka tidak bilang pipa. Jadi ini sudah menjadi merek yang unfortunately menjadi kata umum. Kemudian Jeep, saya ibu-ibu, saya tahunya kalau orang bilang Jeep, saya nggak juga nggak suatu produk tertentu. Saya tahunya bentuk mobil Jeep gitu. Padahal Jeep itu kan brand. Begitu juga dengan Pinkbox dan Tip X, di Tip X aja gitu. Padahal Tip X itu adalah brand, dia adalah merek loh. Tapi sekarang menjadi kata yang umum untuk menunjukkan suatu tindakan. Begitu juga dengan Stabilo. Sekarang sudah menjadi kata umum adalah Gojek. Digojekin aja. Karena orang tinggal bilang itu sudah tahu bahwa dengan kita bilang digojekin aja itu menjadi menunjuk pada suatu sarana pengiriman barang atau makanan. Jadi ini sebenarnya sisi lain dari keterkenalan suatu merek yang bisa dalam tanda kutip memberikan efek yang kurang menguntungkan bagi pemegang haknya, gitu ya. Karena ketika kita bicara pelaksana atau penegakan hak itu kadang-kadang menjadi rancu atau bias gitu.
Oke, ini saya memberikan practical notes. Apa sih yang sebenarnya yang harus Anda perhatikan ketika Anda akan mendaftarkan suatu merek? Pertama, Anda harus lakukan penelusuran. Penelusuran ini bagaimana sih dilakukannya? Sekarang karena sudah semua online, data-data merek-merek yang diajukan itu bisa Anda lihat di situs atau website yang diberikan oleh Kemenkumham atau DJKI, PDKI. Itu Anda bisa lihat di situ. Ketika Anda punya beberapa opsi merek, Anda lihat merek saya sebenarnya sudah ada sebelumnya atau belum sih. Nah, ini pentingnya Anda untuk memahami merek Anda itu akan masuk dalam kelas berapa. Karena penelusurannya akan menentukan ketika Anda akan menggunakan merek untuk produk susu atau cake gitu ya, Anda harus tahu susu atau cake itu masuk dalam kelas berapa. Gitu ya. Contohnya misalnya kalau cake atau susu itu masuk kelas 29, dairy products. Anda harus lihat di kelas 29 merek saya udah ada yang mendaftarin atau belum. Ketika Anda oh udah ada nih, oh ternyata di kelas 3. Ya relevan, beda kelasnya gitu ya. Jadi ini akan membantu Anda. Kemudian pastikan merek yang akan Anda daftarkan tersebut tidak menggunakan foto orang lain atau orang terkenal. Karena saya pernah beberapa kali menemukan isu di mana brand yang akan daftarkan itu ternyata menggunakan foto orang terkenal. Contohnya waktu itu saya lihat ada suatu merek dia untuk nama program televisi kemudian menggunakan fotonya Ustadz Solmed gitu. Saya bilang Anda harus minta izin dari Pak Ustadz untuk boleh atau tidak. Oh ternyata boleh tapi mereka tidak sertakan. Nah itu harus disertakan surat persetujuannya. Kalau si karakter tersebut membolehkan tidak apa-apa, tapi pastikan ada konsennya. Kalau tidak ada jangan digunakan. Ya. Kemudian juga tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang merek. Jadi ini yang harus Anda. Jadi Anda tidak bisa tuh Anda begitu saja menciptakan suatu merek dan Anda langsung daftarkan saja. Ini untuk menghindari ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika proses pendaftaran sudah terjadi. Oke, ini summary-nya fungsi merek dan mengenai pelindungan merek. Fungsi merek itu apa? Satu, daya pembeda dan pengenal produk yang tadi saya bilang. Dia menghubungkan barang dan atau jasa dengan produsennya. Dia motif konsumen memilih produk karena dia terkait image, kualitas, atau reputasi. Kemudian dia untuk alat promosi. Gitu ya. Kemudian pelindungan merek itu untuk apa? Dia memberikan pelindungan hukum terhadap produk, barang, atau jasa. Tentunya iya. Ya, kemudian yang kedua, merek itu memberikan nilai ekonomi sebagai aset perusahaan. Yang tadi saya sempat paparkan sebelumnya untuk apabila akan ada ekspansi market oleh perusahaan tersebut. Ya. Yang ketiga, dia bisa berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan berniaga dan pemasaran. Harus ada landasan hukumnya dan pasti itu larinya akan ke mereknya. Kemudian sebagai dasar untuk memberikan izin ke pihak lain, boleh atau tidak. Ini walaupun kesannya seperti simple, tapi konsekuensi materi yang bisa timbul dari sini cukup besar, rekan-rekan sekalian. Karena ketika Anda bisa dalam posisi memberikan izin kepada pihak lain, pasti ada imbal baliknya. Bentuknya bisa dalam bentuk royalti, pembayaran imbal balik dalam bentuk uang, and so on. Ini ada konsekuensi materinya. Jadi ini penting juga untuk bisa dipahami, ya. Dan bisa untuk melarang orang lain untuk menggunakan mereknya tanpa hak. Jadi kita tentu lihat ada orang loh, saya tuh punya merek ini, kenapa dia pakai? Produknya sama pula, gitu ya. Kita bisa larang mereka kalau kita punya pendaftarannya di kelas barang atau jasa yang sama. Yang terakhir, merek itu dengan ada pelindungan merek dia membantu meningkatkan kompetisi dan perluas pangsa pasar. Tadi saya bilang market expansion. Jadi ini merupakan hal-hal yang patut untuk dipahami dan dimengerti oleh para pelaku usaha tentunya apabila mereka akan penetrate ke market, satu, atau mereka akan memperluas cakupan produknya, sehingga menambah produk, pasti nambah brand. Jadi mereka harus juga tahu apa-apa yang harus dilakukan dan pentingnya untuk memastikan bahwa merek mereka terlindungi dengan memadai. Demikian Mbak Stefani dan rekan-rekan sekalian, paparan saya cukup singkat, mudah-mudahan bisa diterima. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator untuk bisa memimpin diskusinya. Ya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari narasumber kita.
Ibu Risti Wulansari. Eh, ini wow sangat detail ya Bu ya, sangat apa spesifik. Mulai dari kalau saya lihat tuh dari awal sejak apa sih dasar hukumnya gitu, sampai dengan prosesnya seperti apa pentingnya merek di apa namanya untuk usaha, apalagi kebanyakan sih memang dari kita itu berangkat dari industri rumah gitu ya, sehingga ternyata merek pendaftaran merek atau proses pendaftaran merek itu sendiri sangat penting bagi dunia usaha untuk mengembangkan bisnis, untuk eh, ekspansi ke depannya lebih dikenal di masyarakat maupun sampai ke seluruh secara global di dunia. Baik, untuk teman-teman, kita akan ada waktu untuk tanya jawab, sesi tanya jawab. Kita masuk untuk sesi tanya jawabnya. Saya lihat ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, dari para peserta. Eh, saya akan pilih salah satunya yaitu dari eh, Bapak Ariel Hok Lambok Siregar. Pertanyaannya adalah untuk Ibu narasumber kita, apa sih yang harus dilakukan bila suatu merek sudah terlanjur daftarkan oleh pihak lain tanpa izin? Gimana, Bu? Silahkan dibantu jawab, langsung Oke, dijawab saja terima pertanyaan kasih. dari peserta. Iya, ini pertanyaannya bagus. Jadi asumsi saya untuk pertanyaan ini artinya Anda dalam contoh ini Anda sudah menggunakan atau memiliki suatu merek, tapi keduluan terdaftar oleh pihak lain secara tanpa hak gitu ya. Berarti Ya, asumsinya merek yang Anda gunakan itu belum terdaftar. Nah, ini sebenarnya yang em, bermuara dari kemungkinan ini sebenarnya paparan saya, karena sering terjadi ditemui di market di mana pemegang hak yang sah mereka keduluan mendaftarkan merek oleh orang lain, sehingga ketika mereka baru sadar mereka udah keduluan oleh orang lain. Karena secara hukum kalau kita keduluan terdaftar, orang tersebutlah yang memiliki hak untuk menggunakan merek, bahkan Anda bisa dilarang oleh dia gitu ya. Nah, ini ada beberapa opsi strategi sebenarnya yang bisa dilakukan. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa orang tersebut mendaftarkan secara tanpa hak dan tidak menggunakan dan dengan itikat tidak baik, Anda bisa yang paling frontal adalah Anda menggugat pembatalan merek, mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga. Ada beberapa dasar-dasar hukum yang bisa Anda gunakan. Salah satunya adalah dengan apabila merek tersebut didaftarkan dengan itikat tidak baik. Tapi kan kita tidak bisa mengklaim begitu saja. Kita harus punya buktinya, gitu ya. Pembuktian menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, gitu ya. Kalau Anda memilih untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, karena ketika Anda mengklaim merek tersebut didaftarkan dengan itikat tidak baik, apa indikasinya? Indikatornya apa? Anda harus bisa membuktikan, oh saya di market lebih dulu, produk saya sudah sejak tahun 60 umpamanya, kemudian saya cakupan sudah di berbagai pulau, so on. Itu Anda harus harus Anda bisa apa namanya paparkan gitu ya, karena secara hukum Anda tidak asumsi saya Anda belum terdaftar. Kalau dalam contoh ini, karena dalam contoh itu Anda bisa mengklaim bahwa Anda lah pemegang hak yang sah gitu. Yang Anda bisa coba bangun argumennya adalah berusaha berargumen bahwa si pihak tersebut mendaftarkan dengan itikat tidak baik karena produk Anda dan merek Anda sudah ada duluan jauh sebelum produk dia. Malah dia yang mendaftarkannya gitu ya. Cara yang lebih soft yang belum melibatkan lembaga peradilan adalah bersurat, business to business. Anda bisa bersurat dengan dia, kemudian Anda ajak bicara gitu. Hey, Anda kan tahu saya duluan di market, kok Anda bisa daftarkan gini-gini. Itu biasanya akan lari kepada commercial discussions. Apa yang akan bisa disepakati oleh pihak. Sebenarnya kalau dengan cara tersebut kemungkinannya sebenarnya tidak terlalu besar. Karena biasanya orang begitu sudah punya pendaftarannya, dia akan pegang, dia tidak akan mau kecuali Anda berhasil untuk menggugat atau membatalkan merek. Karena kalau Anda berhasil membatalkan merek tersebut di pengadilan, secara hukum ketika pengadilan sudah menetapkan putusan dan memutuskan bahwa merek tersebut harus dibatalkan, kantor merek akan membatalkan gitu merek tersebut gitu. Cuma emang jalannya berliku, Anda harus ada pembuktiannya, Anda harus ada bukti yang jelas, tidak bisa asal ngecap gitu ya.
Begitu. Jadi makanya ini Pak, kalau misalnya mau mendaftarkan itu Anda akan menggunakan merek, pastikan Anda sudah daftarkan sebelum Anda gunakan. Sehingga tidak ada pihak lain yang usil atau mencari kesempatan untuk mendaftarkan lebih dahulu untuk merek Anda. Demikian Bu Stefani. Ya, baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Bapak Ari Lambok Siregar. Kemudian saya ada titipan pertanyaan secara pribadi ini Bu, langsung Ya, chat ke boleh. saya. Mempertanyakan perihal bagaimana jika pendaftaran merek sudah dilakukan, namun masih dalam proses, kemudian ada pihak lain yang eh, mendaftarkan, begitu Bu. Maksudnya kita sudah duluan daftarin. Sudah ada melakukan pendaftaran, kemudian kita ada pihak lain yang juga kita sudah dalam proses pendaftaran, kemudian ada pihak lain juga yang ikut mendaftarkan. Bagaimana Ibu? Oke, ini harus kembali kepada prinsip first to file. Siapa duluan mengajukan? Ya. Gitu ya. Asumsinya ketika A sudah mengajukan permohonan pendaftarannya duluan gitu ya, dan masih proses nih, misalnya masih dalam proses substantif gitu. Tapi kemudian ada pihak lain yang juga mendaftarkan mereka mirip bahkan sama untuk jenis barang atau jasa yang mirip atau sama, tapi tapi dia mendaftarkannya setelah si A ini gitu ya. Pada prakteknya, pemeriksa merek pada saat mereka akan memeriksa merek-merek itu tidak hanya berdasarkan merek yang sudah terdaftar, tapi merek yang diajukan duluan itu mereka akan jadikan pertimbangan juga. Jadi dimungkinkan ketika merek A sudah diajukan pendaftaran tapi belum terdaftar, masih dalam proses, maka ada si B mendaftarkan juga merek yang mirip atau bahkan sama lebih belakang dari si merek A gitu ya, untuk jenis barang atau jasa yang sama gitu. Nah, ini kantor merek biasanya akan melihat yang B ini biasanya secara teori akan ditolak karena si merek A. Karena merek A duluan diajukan gitu. Itulah penerapan dari prinsip first to file di Indonesia. Jadi tidak hanya melihat dari yang sudah terdaftar saja. Kantor merek itu dalam banyak kasus juga mengajukan usulan penolakan berdasarkan merek yang sudah diajukan sebelumnya. Tapi walaupun belum terdaftar, tapi dia sudah duluan gitu. Karena first to file itu tidak hanya merujuk kepada mereka yang sudah terdaftar duluan, tapi yang sudah diajukan terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau dalam contoh tersebut itu dimungkinkan gitu ya. Jadi bukan berarti nanti kok saya duluan, bisa nggak Bu nanti dia belakangan terus dia yang terdaftar duluan, nggak mungkin karena pasti ada antrian. Pasti ada antrian di kantor merek, mereka kan pasti akan mengikuti antrian tersebut. Dan mereka ketika ada yang duluan, mereka akan periksa dulu. Nggak mungkin di trespass gitu. Karena kan udah tercatat untuk nomornya dan filing date-nya gitu ya. Demikian Mbak Stefani. Semoga Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya, Ibu sangat membantu memberikan pencerahan buat kita. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab secara langsung, Bu narasumber, Bu Risti. Ya, boleh. Di sini ada Ibu Heni Kairanda, silahkan. Boleh dibuka untuk ininya, mikrofonnya. Ibu Heni ya, oke. Ibu Heni. Iya, selamat siang, Bu. Ya, silakan diajukan pertanyaannya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, ada merek asing yang sudah terdaftar di beberapa negara, merek prioritas. Ketika didaftarkan di Indonesia, typo satu huruf. Lalu, setelah terdaftar, ternyata ada pihak lain yang mendaftarkan juga. Beretikat buruk mendaftarkan juga merek asing yang sudah terkenal itu. Dan diterima pendaftarannya oleh HKI. Yang saya ingin pertanyakan adalah, apakah bisa pemilik merek ini langsung melakukan laporan pidana atau harus menunggu gugatan pembatalannya dulu, putusan pembatalan mereknya dulu? Oke. Itu aja Iya. Bu pertanyaannya? Iya, silakan langsung dijawab Bu narasumber. Oke, sebenarnya ini tidak harus saling menunggu Bu Heni. Kalau misalnya Anda akan melakukan, berarti asumsi saya di sini si pemegang hak yang merek terkenal, yang dia sudah terdaftar di Indonesia, kemudian ada pihak Indonesia lain mendaftarkan merek tersebut atas namanya dan dibolehkan terdaftar gitu ya, walaupun si merek terkenal tersebut yang terdaftar di Indonesia itu ada typo gitu Bu ya? Halo? Bu Heni. Oke, saya jawab aja ya. Jadi untuk hal tersebut sebenarnya kalau dari segi konteks tidak harus menunggu, Bu. Tapi sebenarnya ketika kita akan menempuh upaya pidana harus hati-hati.
Karena ketika kita mau melakukan upaya pidana kan kita harus mengklaim apa sih pelanggaran yang dia lakukan gitu ya. Kalau dia sudah memperoleh pendaftarannya, saran saya sebenarnya kalau misalnya mau gugat dulu pembatalannya, batalkan dulu mereknya. Kita harus bisa berdasarkan etika tidak baik. Kalau kita bisa membuktikan bahwa dia memang mendaftarkan dengan etika tidak baik, terlepas dibolehkan oleh kantor hakim for some reason terdaftar gitu ya, itu akan bisa memberikan dasar bagi si pemegang hak. Ini akan lari kepada strateginya. Ini saya kasih sedikit tips. Jadi ketika sudah berhasil membatalkan, misalnya asumsikan digugat di pengadilan niaga, kemudian berhasil dibatalkan, kemudian mereka kan dibatalkan nih oleh kantor merek. Dan ketika mereka masih melakukan upaya niaga, mereka masih berdagang, mereka masih gunakan mereknya, baru Anda bisa lakukan pelaporan pidana gitu. Mungkin Anda bisa somasi dulu, kemudian kalau somasinya tidak ditanggapi, Anda bisa lakukan pelaporan pidana sepanjang Anda memiliki bukti yang kuat gitu. Tapi kalau secara konteks sebenarnya laporan pidana atau upaya pidana dengan perdata itu tidak perlu saling menunggu satu sama lain, tapi lebih kepada strateginya. Kalau saran saya fokus dulu kepada pembatalannya, karena kalau Anda berhasil membatalkan si merek lawan, itu berarti kalau si pemegang hak ini berhasil membatalkan merek lawan, berarti kan merek haknya hilang nih gitu. Artinya mereka tidak punya alas hukum untuk menggunakan merek tersebut di market gitu. Nah, kalau sudah begitu, nah Anda bisa tuh somasi, Anda bisa laporkan polisi dan so on. Mungkin masukan dari saya itu ya Bu Heni ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Heni. Terima kasih Bu Eni, semoga menjawab ya. Kemudian di sini saya akan pilih salah satu untuk yang akan mengajukan pertanyaan secara interaktif langsung. Kemudian di sini ada pertanyaan secara di kolom chat kita, ada dari Ibu Agustin Susi Mulyati. Itu menanyakan perihal bagaimana dengan merek yang menggunakan nama orang terkenal. Mungkin tadi sebenarnya sudah dijawab, tapi bisa disampaikan secara langsung dari Bu Risti. Iya, boleh. Bu Secara Agustin, jadi tadi saya tidak memaparkan secara detail ya, tapi di Undang-Undang Merek itu diatur bahwa ada beberapa ketentuan merek yang tidak dapat terdaftar. Salah satunya contohnya merek itu nggak boleh mengikuti misalnya emblem negara, kemudian apa namanya logo-logo yang nasional. Nah, kemudian juga tidak boleh menyamai atau menggunakan nama orang terkenal gitu. Jadi atau memiliki persamaan dengan badan hukum milik orang lain. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Bu Agustin itu tidak bisa secara teori itu tidak bisa. Jadi apa namanya harus memperoleh izin atau bahkan hanya orang tersebutlah yang bisa mendaftarkan. Tapi biasanya kalau misalnya contoh merek orang terkenal tuh Ralph Lauren gitu ya. Biasanya kan sekarang pemohonnya udah bukan Ralph Lauren sendiri karena dia udah ada perusahaan yang bawahi. Nah, biasanya perusahaan tersebut memperoleh izin dari Ralph Lauren untuk mendaftarkan namanya. Gitu. Tapi secara konteks dan prinsip itu tidak dibolehkan secara undang-undang. Demikian Bu Agustin ya. baik. Demikian Bu Agustin, semoga menjawab dari pertanyaan Ibu tadi. Kemudian ini karena waktunya terbatas. Ada tadi Bu Juwita itu Mbak Stefani Ada ada di dari tadi Bu saya lihat. ada dari Bu Juwita. Mungkin saya akan pilih Bu Juwita secara interaktif langsung. Silahkan Bu Juwita disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat sore Bu Risti. Izin Sore, Bu. bertanya. Monggo. Mungkin apa ya? Sekali bicara 3 pertanyaan. Yang pertama terkait tadi first to file. Pertanyaannya, first to file itu berlaku mutlak tidak? Kemudian berikutnya terkait tentang pendaftaran yang pertama kali, tapi nyatanya di lapangan itu banyak sekali kasus-kasus merek yang harus dibatalkan. Kan itu bagaimana tuh kinerjanya di JNKI terkait masih maraknya pembatalan-pembatalan. Padahal kan sudah diatur jelas bahwa apa namanya dilihatnya adalah yang pertama kali mendaftarkan begitu. Tetapi kenyataannya di lapangan ya yang terjadi nih pasti merek ini mau didaftarkan tiba-tiba sudah ada gitu kan. Akhirnya dia harus membatalkan ke pengadilan niaga, tunggu putusan dulu. Gitu. Itu ya yang kedua. Terus yang ketiga berikutnya adalah terkait tadi disampaikan kan kalau pendaftaran itu prosesnya saya mau tanyakan adalah terkait tentang sebelum daftarkan kan itu ada pengumuman secara media di websitenya di JNKI. Pertanyaannya Ibu, bagaimana
kalau Ibu bilang tadi dipilih-pilih gitu ya, tunggu antrian gitu kan ya. Tunggu antrian dipilih-pilih. Sementara kan itu ribuan, mereknya tuh ribuan, banyak banget. Ada yang mirip-mirip, persamaan pada pokoknya dan lain-lain. Tetapi ini merupakan suatu kelemahan di pengumuman website itu. Karena apa? Belum tentu orang yang punya merek yang persamaan pada pokoknya itu lihat-lihat link itu gitu kan, tertentu saja. Nah, itu yang menjadi kelemahannya. Tapi kenyataannya di luar sana, mohon maaf, akhirnya yang terjadi adalah selalu ada perseteruan tentang pembatalan merek. Contohnya yang merek terkenal tadi terkait dengan orang terkenal itu ya. Itu aja Bu, 3 saja terkait pertanyaan saya tadi ya, yang first to file berkah mutlak atau tidak, masih banyak maraknya itu kan bagaimana kinerja di JNKI karena masih marak di luar sana terkait tentang pendaftaran merek ataupun merek yang persamaan pada pokoknya banyak sekali. Itu aja, terima kasih. Sama-sama Bu Juwita. Pertanyaannya 3 tapi Sama-sama, seru Ibu. ya Bu ya. Silakan Bu Risti bisa Kalau langsung prinsip dijawab. first to file mutlak atau tidak mutlak Bu, karena itu yang tadi bilang yang asas konstitutif dari apa namanya Indonesia. Jadi memang kita prinsipnya first to file, first to register bukan first to use. Jadi memang itulah pentingnya ini salah satu fungsi kami HIKAT dan PSHKI untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran merek. Karena saya setuju, merupakan suatu keniscayaan sekarang banyak sekali merek-merek yang terdaftar duluan padahal orang yang berhak bukan dia. Gitu ya. Jadi memang harus dibangun awareness bahwa kalau Anda mau menggunakan gitu pada para pelaku usaha, Anda daftarkan. Otherwise kalau Anda sudah keduluan, Anda repot. Ketika Anda harus menggugat, ketika Anda harus pidana, itu kan butuhnya dananya nggak sedikit ya Bu ya gitu. Jadi ini saya tidak bilang kelemahan, tetapi merupakan satu faktor utama yang harus dipahami oleh pelaku usaha dan pemegang hak. Ketika Anda udah keduluan, repot nanti, gitu ya. Karena first to file itu nggak bisa ditawar. First to file itu merupakan sistem yang memang dan prinsip yang sudah berlaku untuk merek di Indonesia. Sama seperti paten. Paten juga first to file, first register. Jadi siapa yang duluan dia yang berhak untuk menggunakan dan melarang orang lain, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya harus hati-hati jawabnya karena ini bersinggungan dengan kinerja DJKI. DJKI adalah rekan kami sesama praktisi HAKI, kami harus hati-hati. Jadi saya akan berikan jawaban secara konvensional ya Ibu Juwita. Jadi memang ketika kita mendaftarkan suatu merek dan ini larinya sebenarnya kepada pertanyaan yang tadi yang pertama Bu, yang first to file. Ketika pendaftaran merek diajukan, kemudian dia diumumkan gitu ya. Sekarang ini bahkan pengumumannya kalau Ibu tanya pada kami, para praktisi, saya, Mbak Stefani, pada Mbak Nadia, itu sebenarnya dengan adanya publikasi di website, itu sudah sangat memudahkan Bu. Karena zaman dulu Bu, publikasi Ibu tahu nggak seperti apa? Publikasi yang dilakukan oleh DJKI zaman dulu sebelum ada online, itu di buku Bu. Jadi kami harus datang ke Tangerang, kami harus buka bukunya satu-satu Bu. Gitu. Jadi sekarang ini kalau kita melihat, kalau Ibu boleh tanya, saya tidak membela siapa-siapa, tapi saya berusaha memberikan gambaran objektif. Jadi dengan adanya di website itu sebenarnya memudahkan karena akses kepada teknologi dan informasi sekarang kan sangat mudah. Dengan hanya ngetik di handphone kita bisa akses. Gitu ya. Zaman dulu saya harus ke Tangerang Bu. Tiap hari saya harus 3 jam mencari curhat nih saya nih ke sana untuk ngeliat publikasi, ngambil bukunya setebel-tebel itu. Minggu itu tebalnya segini Bu. Saya harus lihat satu-satu gitu untuk klien saya. Jadi memang ketika kita bicara kinerja sebenarnya tidak juga bergaris lurus kepada jumlah merek yang terdaftar. Ketika pertanyaan Ibu bilang banyak Bu yang terdaftar itu jadi batal-batalin Bu karena kan mereka sebenarnya bukan yang harusnya daftarin gitu kan ya gitu. Jadi sebenarnya ini kembali kepada kesadaran kepada pemilik haknya. Ketika Anda punya merek, kenapa Anda tidak daftarkan duluan? Ketika Anda tahu bahwa memang ternyata keduluan nih gitu, Anda harus sudah paham strategi apa yang harus dilakukan. Memang jadi repot ya Bu ya, karena orang-orang itu kan bisnis tuh ada aja. Beda sehari itu bisa menentukan keputusan bisnis Bu. Saya pernah bantu ada klien yang hanya beda 1 hari dia kalah sama kompetitor Bu. Dia harus rebranding miliaran. Karena dia telat sehari ngajuin permohonan pendaftarannya karena kelamaan di BOD-nya. Gitu. Jadi beda sehari doang Bu itu. Jadi bukan hanya pengusaha kecil. Jadi di skala bisnis yang lebih besar pun itu merupakan problema dalam tanda kutip yang juga dihadapi. Ketika keduluan gitu.
Ketika Ibu bilang bukan repot, kita kan nggak bisa cek publikasinya tiap kali gitu ya. Nah ini sebenarnya menjadi salah satu saran yang biasanya kami sarankan kepada pelaku usaha. Kalau Anda tahu bahwa merek Anda penting, Anda tahu bahwa merek Anda tuh dilirik oleh kompetitor, Anda tahu bahwa merek Anda tuh lagi hot di pasaran, Anda harus ada extra effort untuk mengawasi orang-orang yang mungkin mendaftarkan gitu. Jadi mungkin nih kalau ibu nih, Ibu Juwita misalnya, ibu punya, ibu lagi booming untuk produk kosmetik, skincare gitu Bu ya. Kemudian ibu tahu nih, ini ada tetangga yang suka lirik-lirik dan dia ternyata punya usaha juga gitu, dan dia bisa produksi. Ibu harus awasin. Ibu bisa harus mungkin seminggu sekali ibu cek itu di website ada nggak, begitu ada, ibu bisa kirimkan nota keberatan. Ini tidak boleh saya duluan. Tapi tentunya harus memastikan bahwa merek ibu sudah terdaftar. Jadi ketika ibu mau kirim nota keberatan, ibu mau bersurat, ibu ada dasarnya, gitu ya. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga sebenarnya berhubungan sama pertanyaan yang nomor 2 untuk proses pendaftaran. Jadi si pemeriksa merek itu ketika mereka melakukan pemeriksaan substantif, mereka akan berpegangan kepada data yang ada di database mereka. Database mereka itu terdiri dari secara umum ada 2, merek yang sudah terdaftar dan merek yang sedang diajukan permohonan pendaftarannya. Gitu ya. Mereka tidak akan ngecek ke market. Mereka hanya ngecek kepada dua data tersebut. Nah, ketika mereka melihat bahwa berdasarkan asesmen mereka di data ini tidak ada merek yang mirip, atau misalnya tidak mirip sedikit tapi jenis barang atau jasanya tidak sama, mereka akan daftarkan, Bu. Nah, itulah pentingnya kenapa ada mekanisme bisa mengajukan keberatan di masa publikasi. Gitu ya, kan pemeriksa juga manusia biasa Bu ya. Sekarang pemeriksa itu udah banyak Bu, sudah 114 kalau saya nggak salah ya. Dulu itu pemeriksa nggak nyampe 60 Bu, mereka harus periksa ribuan. Sekarang sudah 114, jadi sekarang itu lebih cepat. Dulu itu proses pendaftaran merek Bu Yubita, asal Ibu tahu bisa 5 tahun. Gitu. Bahkan ada klien saya udah mau 10 tahun baru keluar sertifikatnya, mereka harus perpanjang lagi. Sekarang itu 1,5 tahun itu sudah menjadi hal yang umum. Itu sudah cukup cepat. Jadi maksudnya pemeriksa itu sekarang mereka berusaha mengejar. Tapi memang pusat basis data yang mereka gunakan ketika memeriksa suatu merek gitu ya, mereka gunakan itu. Dan ketika ada merek yang mereka tidak menemukan merek yang mirip atau sama di kelas barang atau jasa yang sama, mereka akan secara teori membolehkan merek tersebut untuk terdaftar. Kalau apalagi kalau tidak ada keberatan dari pihak lain. Gitu. Jadi seperti itu Bu Juwita jawaban saya. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar untuk kinerja karena yang saya bisa berikan informasi secara objektif adalah saya tahu pemeriksa merek itu sekarang sudah semakin banyak dan mereka berusaha untuk, karena sekarang ada sistem poin, jadi mereka berusaha untuk mengejar supaya menyelesaikan backlog. Dan sekarang backlog itu sudah cukup ini ya Mbak Stefani ya, pasti juga pengalaman juga. Jadi backlog itu sekarang sudah cukup teratasi. Gitu. Masalah sekarang banyak, tapi masih banyak Bu merek-merek yang dibatalin karena kok dibolehkan terdaftar. Nah itu banyak faktornya. Apakah pemegang haknya tidak duluan mendaftarkan, ataukah ketika ada proses pendaftaran tidak diajukan keberatan, macam-macam Bu. Kita harus lihat satu-satu. Tapi secara garis besar itu seperti itu. Gitu. Demikian Bu Juwita ya. Semoga bisa membantu menjawab. Ya, begitu Ibu Juwita. Semoga menjawab ya. Ya, eh, oke, mungkin karena waktunya juga terbatas, Bu Risti juga kebetulan ada next agenda. Eh, saya mungkin selesaikan pertanyaan kita untuk sesi tanya jawabnya. Kemudian em, dari narasumber mungkin ada yang mau dipesan dan kesan untuk agenda kita hari ini. Terima kasih Mbak Stefani. Jadi kalimat penutup aja. Jadi saya tahu ini banyak praktisi juga, cuma saya secara ini ya. Jadi kembali kita harus pahami esensi pelindungan merek di Indonesia. Kita harus paham bahwa merek itu menjadi salah satu hal yang melekat pada keseharian. Jadi pahami pentingnya pelindungannya, pahami esensi dan manfaatnya bagi dunia usaha, dan miliki strategi-strategi yang baik dan benar untuk bisa menggunakan merek tersebut di dunia usaha. Dan saran saya juga selalu daftarkan merek dengan itikat baik. Jangan melihat rumput tetangga.
Jadi kalau ada merek lain yang kelihatannya kece, jangan ditweak-tweak sedikit, janganlah. Kita ciptakan merek yang benar-benar baru, yang unik, yang bisa menjadi ciri khas bagi usaha kita. Jadi kalaupun rumput tetangga lebih hijau, kapan-kapan suka ini kering juga kok. Jadi nanti kita usahakan kita punya ciri khas sendiri. Itu aja penutup dari saya, Mbak Stefani. Terima Ya, kasih untuk baik, terima kesempatannya. kasih untuk waktu dan kesempatannya sudah mengisi acara di tema kita kali ini, Ibu Risti. Saya rasa sebagai penutup dapat disimpulkan bahwasanya merek itu memang sangat penting untuk dunia usaha. Jadi harus lebih aware dengan merek-merek yang atau usaha yang akan kita jalankan ke depannya. Demikian dari dari kami hari ini. Saya sebagai moderator akan mengembalikan kepada MC Ibu Mbak Kesha. Ya, Ibu. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Kesha. Kami mohon pamit. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Begitu juga Bu Risti sebagai narasumber, saya sebagai moderator. Terima kasih, Mbak Kami Stefani. kembalikan ke MC. Mbak Amanda, silakan diambil. Baik, Saya Ibu. kembalikan. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bu Stefani selaku moderator dan juga Bu Risti atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan juga jawabannya tadi untuk bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada Bu Stefani selaku moderator dan Bu Risti selaku narasumber. Kepada perwakilan HIKAT dan PSHKI, yakni Bu Nadia, dipersilakan untuk memberikan sertifikat secara simbolis. Kepada host dipersilakan untuk menampilkan sertifikat. Sertifikat dari PSHKI, HIKAT, IKFH Sakti diberikan kepada Ibu Risti Wulansari SHMH atas partisipasinya sebagai narasumber hari ini dalam webinar bertema Urgensi Perlindungan Merek bagi Dunia Usaha. Untuk Ibu Risti, mohon diterima. Terima kasih, Bu Nadia. Sertifikat diberikan oleh PSHKI, IKAT, dan IKFH Sakti kepada Ibu Stefani Indah Maulina SHMH sebagai moderator dalam webinar bertema Urgensi Perlindungan Merek bagi Dunia Usaha. Untuk Ibu Stefani Indah Maulina, mohon diterima. Terima kasih Ibu Nadia. Silakan Mbak Kesha, saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih Bu Nadia, Bu Stefani, dan juga Bu Risti. Baik, sebelum saya menutup kegiatan hari ini, host akan mengambil dokumentasi, sehingga mohon kepada Bapak Ibu para peserta untuk menyalakan fitur videonya dan mengambil foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya Ibu Bapak. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, akhirnya kita sampai di penghujung acara webinar virtual IP Talk hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi pertama Ketua PSHKI yaitu Ibu Dr. Simona Bustani SHMH, kemudian Ketua HIKAT yaitu Ibu Ida Herani SHMH yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nadia, narasumber kita yaitu Ibu Risti Wulansari SHMH, moderator yaitu Ibu Stefani Indah Maulina SHMH, dan para peserta webinar yang saya hormati. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Demikian kegiatan hari ini telah kita bersama laksanakan. Saya sampaikan lagi permintaan maaf sedalam-dalamnya jika dalam memandu kegiatan ini terjadi salah kata ataupun perilaku.
Saya Kesha Amanda Putri mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Ibu sekalian. Pamit. Salam sehat semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Risti, Mbak Stefani, Mbak Keisha. Sama terima kasih Ibu. Semoga terus disambung seminar-seminar yang bermanfaat seperti ini.